Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ada beberapa dari saudara-saudara kita yang ketika menjalani isolasi mandiri dan dia sedang positif, kemudian dia meninggal dunia. Sebagian masyarakat tentu takut untuk melakukan pemulasaraan jenazah. Bagaimana cara yang harus dilakukan, bagaimana mempersiapkan alat-alatnya dan sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar bagaimana kita menangani andai kata ada saudara kita yang sedang menjalani isolasi mandiri dan dia hasil swabnya positif, terkonfirmasi, ya, kemudian dia meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan? Mari saudaraku sekalian, kita akan bersama-sama belajar. Nah, teman-teman, yang pertama kita harus siapkan adalah alat untuk memandikan. Jadi berangkar untuk memandikan jenazah. Mohon dipastikan berangkar untuk memandikan jenazah ini terbuat dari logam, paling tidak dari stainless atau aluminium, yang pertama mudah dibersihkan sehingga kuman-kuman tidak nanti tertempel di berangkar tersebut. Pastikan saluran pembuangannya ini betul-betul diperhatikan, ya. Jadi dipastikan saluran pembuangan airnya itu adalah ke limbah saluran kotor sehingga tidak mencemari lingkungan. Setelah itu kita juga harus siapkan air yang mengalir, ya, tentu dengan selang, ya. Ini untuk mengguyur nanti di berangkar tersebut sehingga kotoran bisa langsung mengalir ke lubang pembuangan. Kemudian yang kedua, kita siapkan tempat untuk mengkafani jenazah. Alat selanjutnya yang kita siapkan adalah cairan desinfektan, ya. Cairan desinfektan itu bisa dari bermacam-macam merek. Ini nanti kita gunakan untuk melakukan desinfeksi terhadap jenazah maupun lingkungan. Persiapan selanjutnya adalah tempat sampah. Kita bisa gunakan juga plastik, ya, kantong plastik. Teman-teman, untuk memandikan jenazah, petugas akan menggunakan APD, yang APD itu sesungguhnya APD sederhana, dimulai dari menggunakan handscoon, ya, kemudian menggunakan neskap atau penutup kepala. Penutup kepala ini kalau ada neskap bisa menggunakan topi, ya. Masker tetap dipakai masker bedah, ya. Kemudian menggunakan apron, ya. Apron ini kalau tidak ada bisa digantikan dengan jas hujan atau plastik apapun. Jadi ini fungsinya untuk melindungi tubuh dari percikan air. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan sarung tangan rumah tangga. Jadi sarung tangan rumah tangga ini juga bisa didapatkan di toko-toko, ya. Ini kenapa sudah menggunakan handscoon, masih menggunakan sarung tangan rumah tangga, mengantisipasi jika terjadi sobek atau yang lain. Atau kalau sudah memandikan jenazah, untuk kemudian mengkafani itu bisa dilepas sehingga yang dalam handscoon-nya masih tetap bersih. Yang terakhir ini kita menggunakan sepatu boot. Sepatu boot kalau memang tidak ada, misalnya dalam kondisi darurat, ini bisa menggunakan sepatu biasa atau sandal, tetapi kemudian dibungkus dengan plastik. Dan yang terakhir ini kita gunakan APD-nya adalah face shield, ya. Ini banyak
sekarang di pasaran bisa diperoleh di mana-mana. Itu untuk melindungi mata dari percikan air. Nah, teman-teman, sebelum kita memandikan jenazah adalah menyusun kain kafan. Jadi yang pertama kita susun di lapisan paling bawah adalah plastik, ya, sepanjang 2,5 meter. Oke, kemudian setelah itu kita susun tali. Kemudian kita letakkan 3 helai kain di atas tali tersebut yang sudah kita siapkan tadi. Setelah 3 helai kain, kemudian di atas kain ini kita susun kembali 1 helai plastik. Jadi teman-teman, langkah pertama sebelum kita mandikan jenazah adalah jenazah ini dilakukan proses desinfeksi. Jadi semua disemprot dengan cairan desinfektan. Ya, kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah di lubang hidung dan lubang telinganya diberi kapas, dimasuki kapas yang sudah diberikan desinfektan. Ya, kalau mulut menganga itu juga diberi kapas yang sudah dibasahi dengan cairan desinfektan. Kemudian pakaian ini masih ada di tubuh jenazah. Kita akan tutup dulu dengan kain penutup jenazah. Jadi supaya nanti ketika pakaian dibuka, auratnya tetap tertutup. Nah, itu aurat tertutup, jadi kain dilepas, yang tidak bisa dilepas harus dipotong dengan gunting, terpaksa harus dilakukan pemotongan. Nah, setelah ini kemudian tentu yang pertama harus dibersihkan kotoran yang ada di dubur dan di lubang-lubang yang ada di bawah, ya, sambil diguyur dengan air tentunya. Nah, pada saat membersihkan kotoran di dubur, ini diusahakan jangan sampai kemudian jenazah ini didudukkan. Jadi cukup membersihkan yang ada di dubur saja, ya, karena kita menghindari penekanan-penekanan di perut maupun di dada jenazah, ya. Setelah bersih, kemudian jenazah diwudukan, ya, diwudukan sebagaimana biasanya, ya, diwudukan pelan. Ya. Kemudian proses selanjutnya setelah jenazah diwudukan adalah dimandikan seperti biasa dan diberi sabun. Jadi prosesnya adalah dimandikan biasa, diguyur dengan air dan diberi sabun. Ya. Jadi selama menyabun juga tidak terlalu keras tekanannya. Kita menghindari penekanan-penekanan terhadap tubuh jenazah, terutama di daerah dada dan perut. Ya, diguyur sampai selesai. Jadi seperti kita memandikan jenazah pada umumnya, ya, jenazah non-COVID, ya. Ini sampai selesai, ya, teman-teman. Jadi nanti diiringkan juga biasa, diiringkan kanan kiri, ya, dan yang terakhir nanti tentu disiram dengan air yang bercampur kapur barus, ya. Setelah itu proses ini selesai, kemudian jenazah dikeringkan dengan handuk. Jadi dikeringkan dengan handuk. Nah, setelah handuk tertutup, kain yang di dalam juga dilepas. Nah, kain-kain yang tadi menutup tubuh jenazah ini dimasukkan di plastik sampah, ya, plastik yang sudah disediakan, ya. Jadi dimasukkan ke dalam kresek khusus. Ini di handuk semua, dikeringkan, ya. Kemudian handuknya digunakan untuk menutup tubuh jenazah. Nah, teman-teman,
kemudian setelah kering, kemudian jenazah ini akan diangkat, siap untuk dikafani. Nah, teman-teman, setelah jenazah tadi kita mandikan, jenazah tersebut masih kita bungkus dengan handuk di tubuhnya. Nah, proses selanjutnya adalah seperti biasa kita pasang kapas di beberapa tempat, mulai dari wajahnya, ketiaknya, kemaluannya, pusar, mungkin jari kaki, jari tangan dan sebagainya, ya, dan diberi kapur barus, minyak wangi. Nah, kita akan lakukan proses untuk mengkafani jenazah. Jadi yang pertama kita akan bungkus dengan plastik. Nah, plastik kita pasangkan dulu dari kanan dan kiri tubuh jenazah. Ini aurat kalau anduk kita ambil masih kelihatan, jadi kita juga menjaga jangan sampai aurat itu terbuka. Makanya handuk belum kita lepas. Nah, kemudian kain kafan baru kita pasangkan. Nah, pada proses ini handuk bisa kita lepas karena aurat sudah tertutup dengan kain kafan. Cara melepas, ditarik ke bawah, ya, ditarik ke bawah, dan handuk tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian disempurnakan kain kafannya yang kiri dan yang sebelah kanan tubuh jenazah. Nah, proses selanjutnya adalah ditutup dengan lapisan plastik yang tadi sudah disiapkan di lapisan pertama. Proses selanjutnya setelah ini adalah jenazah kita masukkan ke dalam peti. Oke. Teman-teman sekalian, yang tidak boleh kita lupakan pada setiap proses baik memandikan maupun mengkafani jenazah adalah proses desinfeksi jenazah, ya. Jadi kita mencegah jangan sampai terjadi sesuatu baik tadi waktu memandikan, sebelum memandikan, setelah memandikan, kemudian sebelum dan setelah mengkafani kita lakukan proses desinfeksi jenazah, ya, untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi teman-teman, setelah proses ini tentu proses selanjutnya adalah memasukkan jenazah ke dalam peti jenazah, dan ini bisa kita lakukan dan nanti langsung jenazah itu kita iringkan di dalam peti sehingga ketika masuk ke liang kubur jenazah tersebut sudah langsung miring ke arah kiblat. Nah, teman-teman, proses selanjutnya dari petugas tersebut adalah pelepasan APD. Ini tidak boleh kita kesampingkan proses ini karena kalau kita salah melepas APD, kita bisa atau petugas tersebut bisa kemudian tertular penyakit itu sendiri. Jadi pada setiap proses pelepasan APD, petugas harus melakukan cuci tangan, ya, baik itu ketika akan melepas face shield, melepas handscoon, melepas gaun, ya, ini semuanya harus terlebih dahulu melakukan cuci tangan atau hand hygiene. Kemudian pakaian atau alat-alat yang tadi digunakan untuk memandikan dimasukkan ke dalam kantong kresek yang sudah kita siapkan. Dan yang terakhir adalah melepas sepatu boot, ya. Dan setelah sepatu boot selesai, petugas melakukan cuci tangan lagi dengan sabun yang sudah kita siapkan.